Selamat datang di Sukor Makro Update. Pertengahan Maret lalu, Kementerian Keuangan merilis sebagian data realisasi anggaran dan penerimaan pemerintah di bulan Januari 2025, setelah ditunda beberapa minggu. Di materi konferensi pers, Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan asumsi dasar makro, postur APBN, dan termasuk realisasinya. Kemudian ada juga proyeksi dan view dari Kemenkeu terkait perkembangan kebijakan tarif Amerika dan resiko yang akan berefek ke Indonesia. Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian, defisit anggaran per Februari 2025 sudah menyentuh 31,2 triliun rupiah atau 0,13% dari GDP. Posisi ini defisit cukup dalam kalau dibandingkan realisasi Februari 2024 yang masih surplus 25 triliun dan surplus 0,11%. Dengan realisasi pembiayaan anggaran sudah mencapai 220 triliun atau 35,7% dari rencana pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran ini terdiri dari pembiayaan utang lewat penerbitan SBN dan pinjaman neto. Bu Sri Mulyani menyatakan realisasi ini merupakan perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading, artinya penerbitan utangnya besar di awal. Sekarang kita lihat perincian penerimaan negara. Penerimaan secara keseluruhan turun 20,85% year on year dengan penerimaan pajak yang terkontraksi paling dalam sampai 30,2%. Penyebabnya antara lain memang secara pola historikal penerimaan pajak cenderung rendah di setiap awal tahun selama beberapa tahun terakhir. Kemudian ada penurunan harga komoditas yang mendorong turunnya penerimaan PPh pasal 25 dan penerimaan pajak sektor tambang. Faktor lainnya yang tidak disebutkan oleh Kementerian Keuangan adalah masalah dalam implementasi core tax, seperti yang dikeluhkan oleh wajib pajak perihal kelancaran proses pembayaran pajak dengan sistem yang baru. Di satu sisi, pemerintah sudah melaporkan juga rincian efisiensi anggaran yang kita lihat sepertinya langkah tersebut memang pantas dilakukan supaya defisit tidak lebih dari target dan aturan perundang-undangan. Makanya dari sisi belanja ini terkontraksi 7% year on year. Ini menandakan hingga Februari kemarin, efisiensi udah langsung dilancarkan untuk beberapa pos-pos belanja. Kecuali belanja pegawai dan belanja bansos atau layanan publik dan layanan pegawai. Untuk belanja pegawai dan bansos justru meningkat dari tahun 2024 kemarin. Kelihatannya pemerintah mengesampingkan belanja tersebut untuk menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat di tengah resiko perlambatan ekonomi. Jadi bisa disimpulkan ini upaya stimulus fiskal dari pemerintah selain dari diskon-diskon tarif listrik kemarin, juga diskon tarif tol untuk periode mudik. Pemerintah juga menyatakan efisiensi anggaran akan dicapai dengan menyisir belanja seperti perjalanan dinas, ATK, seminar, acara-acara seremonial, dan lain-lain. Sekarang kalau bicara soal defisit, di tengah kekhawatiran defisit fiskal yang bisa lebih dalam dari target pemerintah dan bahkan menyentuh batas bawah, minus 3% dari GDP, dengan efisiensi yang sedang berjalan, terlihat pemerintah masih bisa menjaga defisit terjaga. Berdasarkan simulasi yang dibuat, di tabel ada dua skenario yang berbeda, base scenario dan worst scenario. Dalam worst scenario di mana penerimaan pajak turun 5%, dengan belanja pemerintah yang masih sama dengan anggaran 2025, defisit fiskal masih terjaga di 2,55% dari GDP, bahkan lebih rendah dari 2024 yang sebesar 2,67%. Di tabel tersebut, nominal yang digunakan belanja pemerintah pusat adalah yang sudah diefisiensi oleh pemerintah, jadi sebesar 2.445 triliun. Kalau dihitung pakai nominal awal, sebesar 2.701 triliun, defisitnya bisa sampai 3,55% dari GDP. Kemudian di base scenario, kalau penerimaan pajak tumbuh 5%, defisit fiskal hanya 1,61% dari GDP. Jadi, berdasarkan dua skenario tersebut, bisa disimpulkan bahwa keputusan pemerintah untuk efisiensi memang sudah tepat dan harus dilakukan. Karena kalau tidak, defisit bisa melebar lebih dari 3%. Dari perkembangan data ini seharusnya bisa meredakan kekhawatiran investor terkait defisit fiskal yang melebar di 2025. Diharapkan juga akan terjadi crowding in effect, meski di tengah adanya tax shortfall. Berdasarkan grafik di samping, pertumbuhan GDP nominal dengan pertumbuhan penerimaan pajak memiliki pola yang mirip. Kalau diasumsikan GDP nominal tumbuh 6% saja, bisa diantisipasikan pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh di kisaran yang sama. Di sisi lain, ini bisa jadi sinyal positif untuk market dengan defisit yang terjaga, ekspansi likuiditas yang didorong dari sisi fiskal dan moneter, juga bisa menjaga pertumbuhan kredit di atas 10%.